Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Masuk semua? Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai profesi. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Monera ya. Ada yang masih ingat Monera itu apa? Ada yang masih ingat? Jadi Monera itu berasal dari kata moneras yang artinya tunggal. Jadi bisa kita definisikan bahwa Monera adalah makhluk hidup prokariot yang memiliki sel tunggal. Sel tunggal artinya dia prokariot. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang protista. Nah, ada yang tahu kita memiliki berapa kingdom? Ada 5 kingdom ya. Kingdom Monera, kingdom protista, terus kingdom Puli, lantai, animalia. Ada 5 kingdom. Nah, ada yang tahu kenapa protista itu dibedakan dari kingdom-kingdom yang lain, terutama kingdom Monera yang udah kita bahas sebelumnya? Belum ya? Nah, jadi ada beberapa alasan sebenarnya kenapa Monera itu dibedakan dari kingdom-kingdom yang lain. Nah, alasan yang pertama, kenapa protista dibedakan dari kingdom Monera adalah karena Monera tadi dia bersel tunggal. Nah, artinya dia prokariotik. Sementara Monera itu dia sudah memiliki selaput sel, sehingga dia disebut eukariot. Dia bersifat eukariot. Nah, alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua adalah organ yang dari Monera itu masih terkesan sederhana, masih belum bisa diidentifikasi bagian-bagiannya. Nah, sementara di protista itu organelnya sudah bersifat kompleks, sehingga kita bisa membedakan bagian-bagiannya beserta fungsi. Kemudian alasan yang ketiga kenapa protista dibedakan dari kingdom Monera adalah karena kingdom Monera itu melakukan pembelahan secara amitosis. Ada yang tahu amitosis apa? Dia melakukan pembelahan secara amitosis ya, dia membelah aja. Dia memiliki DNA, kemudian di selnya membelah, sudah itu amitosis. Nah, sementara di protista dia memiliki cara membelah yang lebih kompleks atau biasa kita sebut dengan pembelahan mitosis, yang mana dia memiliki tahap-tahapnya tersendiri. Nanti ada profase, metafase, anafase, dan yang mungkin akan kalian pelajari di kelas. Tahu agar-agar kan? Dia terbuat dari apa? Iya, benar, dari rumput laut. Nah, rumput laut itu termasuk dalam salah satu jenis protista yang nanti akan kita pelajari. Itu adalah salah satu manfaat dari protista itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita cari di kehidupan kita. Ada yang tahu penyakit malaria? Tahu karena apa? Ya, karena gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya ini ada namanya adalah Anopheles, di mana dia sudah terinfeksi oleh Plasmodium. Nah, Plasmodium ini adalah salah satu dari jenis protista juga. Nah, ketika nyamuk itu sudah terinfeksi oleh Plasmodium, kemudian menggigit kita, akhirnya kan air liur dari nyamuk akan masuk ke dalam aliran darah kita, sehingga bisa menyebabkan malaria itu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari protista. Kenapa air kolam berwarna hijau? Iya, karena dia memiliki kadar alga yang tinggi di dalam air gitu. Nah, kenapa dia selalu berwarna hijau? Karena di dalam alga dia memiliki klorofil ya. Klorofil berwarna hijau. Sehingga air kolam juga berwarna hijau karena kandungan alga yang sangat tinggi. Nah, dia itu bisa tumbuh subur karena adanya oksigen, adanya sinar matahari, dan juga kandungan nitrat yang tinggi di dalam air. Ini sampel airnya tadi, kemudian diamati dalam preparat. Diamati dengan mikroskop. Nah, ternyata
golongan animalia, bukan dari golongan fungi, dan juga bukan dari golongan pelantai. Tapi dia eukariot. Nah, kenapa dia tidak bisa dimasukkan ke dalam ketiga kingdom tadi? Kingdom fungi dia nggak bisa masuk, ke kingdom animalia dia nggak bisa masuk, ke kingdom pelantai dia nggak bisa masuk. Kira-kira ada yang tahu alasannya kenapa? Belum ya, kita belajar hari ini. Jadi, kita misalkan ketika kingdom protista kita masukkan ke dalam kingdom animalia. Nah, salah satu sifat dari protista adalah dia ternyata memiliki dinding sel. Protista itu memiliki dinding sel. Sementara di animalia dia tidak boleh memiliki dinding sel. Dia tidak memiliki dinding sel di animalia. Sehingga dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kingdom animalia karena tidak masuk ke dalam karakteristiknya, tidak masuk ke dalam spesifikasinya. Nah, protista sudah memiliki dinding sel. Coba kita masukkan ke dalam kingdom lantai. Lantai kan memiliki dinding sel ya. Nah, tapi ternyata selain memiliki dinding sel, protista juga memiliki alat gerak. Yang mana alat gerak dimiliki oleh kingdom animalia. Sehingga inilah kenapa dia juga tidak masuk ke dalam kingdom lantai. Nah, yang ketiga, kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam kingdom bumi? Padahal secara struktur dia memiliki spora, dia memiliki hifa. Dia juga tidak memiliki klorofil seperti jamur sejati pada umumnya. Tapi kenapa dia tidak masuk ke dalam kingdom fungi? Karena dia memiliki siklus hidup dan juga cara reproduksi yang berbeda. Nah, itu adalah kenapa dia tidak masuk ke dalam tiga kingdom tadi. Nah, ini ciri umum dari protista. Nah, tadi kan dia tidak bisa masuk ke dalam kingdom fungi, kingdom lantai, kingdom animalia, dia juga tidak masuk. Tapi ternyata sifat-sifatnya kan hampir mirip ya, ciri-cirinya hampir mirip. Nah, inilah kenapa klasifikasi dari protista adalah ada yang mirip jamur, ada yang mirip tumbuhan atau biasa kita sebut algae, dan ada juga yang mirip hewan atau protozoa. Nah, di sini ini juga nanti dibagi lagi yang jamur. Nah, kenapa dia dipindahkan dari kingdom fungi? Tadi karena apa? Ya, karena cara reproduksi dan siklus hidupnya itu berbeda dari jamur sejati, dari kingdom fungi. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi dari protista yang mirip jamur. Ada 3. Yang pertama kita bahas Oomycota. Dia sifatnya adalah dia heterotrof, kemudian dia aseluler. Pigmennya itu cenderung kuning dan juga jingga. Kemudian untuk hidupnya itu dia memiliki 2 fase. Ada fase ameboid, di mana dia bisa bergerak dengan bebas, dan ada juga fase dewasa, yang mana dia nanti mengalami reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah ada Acasiomycota, yang mana sifatnya atau cirinya yang pertama adalah. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi dari protista yang mirip tumbuhan. Nah, ada yang tahu mengapa dia dikatakan mirip dengan tumbuhan? Karena iya benar, karena dia memiliki klorofil, sehingga dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, karena dia bisa membuat makanannya sendiri, sehingga dia bersifat autotron. Dia juga bersifat eukariot karena memiliki dinding sel dan juga kloroplas seperti tumbuhan tadi. Jelas sampai sini? Nah, ini adalah dengan menggunakan kaki semua, atau dia bisa disebut dengan gerakan ameboid. Dari amoeba itu tadi, nama gerakannya adalah ameboid. Kemudian yang kedua adalah dia klasifikasinya adalah flagellata, di mana dia bergerak dengan flagel atau apa tadi nama lainnya? Bulu candu. Nah, dia bergerak dengan flagel dengan berenang. Kemudian reproduksinya bisa secara aseksual. Kemudian selanjutnya ada ciliata. Dia bergerak dengan silia. Nama lainnya apa? Rambut getar. Kemudian dia menangkap makanannya itu dengan silianya itu tadi. Dia selain menjadi alat gerak, dia juga bisa
menangkap makanan dengan alat geraknya. Ini adalah tahapan dari reproduksinya. Nah, langkah yang pertama sebelumnya ini kan ada dua paramecium, ya kan? Nah, yang ini adalah dia makronukleus, dan yang ini dia adalah mikronukleus. Jadi dia lebih kecil, namanya adalah mikronukleus, dan yang lebih besar ini dia namanya makronukleus. Tadi kita udah sempat singgung ya, yang mikronukleus itu dia memiliki materi genetik, sementara yang makronukleus dia untuk pertumbuhan dan juga perkembangan selnya. Nah, ini kan ada dua paramecium, ya kan? Selanjutnya kedua paramecium ini dia akan saling menempel. Untuk melakukan reproduksi itu tadi, langkah pertamanya adalah dia akan saling menempel, kemudian dia melakukan reproduksi secara seksual. Nah, jadi di sini dia masih memiliki mikronukleus yang diploid. Kemudian dia mengalami pembelahan secara meiosis. Mikronukleusnya mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan 4 mikronukleus. Dan makronukleusnya dia tetap masih atau ganggang, bisa menjadi fitoplankton di air dan juga penyusun karang. Kemudian dari Euglena viridis, Paramecium sp, dan di dalam dia bisa menjadi parameter pencemaran air. Jadi ketika kita melihat air dan air tersebut tercemar, itu kita bisa mengukur bagaimana kandungan di air tersebut. Apakah ada euglenanya, ada parameciumnya, itu bisa diidentifikasi. Yakin? Akan mengerjakan LKPD. Di sini ada 6 soal. Jadi ini nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok 1 akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu, kelompok 2 mengerjakan nomor 2 terlebih dahulu, dan seterusnya. Tapi semuanya tetap harus dikerjakan ke 6 nanti. Bentuk kelompoknya mau berhitung apa gimana? Berhitung aja ya. Berhitung aja dari belakang sampai 6. 1. Jadi adalah transfer bahkan dia memiliki nukleus ya. Kalau protista itu kan dia bersifat eukariot, dia memiliki sel inti, lapisan sel inti. Kemudian di dalam sel intinya, di dalam nukleusnya dia ada bahan genetiknya. Nah, tadi kan udah dicontohin tadi yang senjata itu tadi, dia memiliki bahan genetik, ya kan, dan dia bisa saling bertukar bahan genetiknya untuk melakukan reproduksi. Itu adalah jadi konjugasi. Ada yang mau bertanya? Klasifikasinya ada yang mirip jamu, ada yang mirip tumbuhan, dan juga ada yang mirip hewan. Karena sudah dibantunya, kenapa dia bisa dikatakan mirip masing-masing ya, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.